Langsung ke drafting phase. Blue side untuk RRQ dan red side untuk Onyx. Yves bahkan mendapat perhatian khusus. Yves? Oke, tapi bisa digantikan. Kalau kita bicara Yves, potensi untuk menggantikan dia dengan Parsha itu ada. Apalagi itu kan Sans yang main. Oke, Parshanya Sans. Wah, saya nggak lupa sih ketika Sans, Parsha, wings by wing ke depan, recall doang. Abis itu menang. Saya bingung saya apa yang terjadi. Gak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Dia maju, benar-benar maju ke depan, wings by wing, recall mundur lagi menang. Menang ya gitu ya. Menang, gak ngebuka skill apapun. Tapi ini banyak banget yang terbuka. Ya. Harit Granger, Harit di sorry. Joy ternyata. Berarti membuat Granger ada. Granger first Pika. Granger untuk Toy. Ya, berarti akan ada satu jungler baru nih hari ini. Setelah 4 game kita ngelihat sama. Benar. Betul. Akhirnya selain Joy dan juga Suyo. Ya. Ada yang baru ya. Cuman kan masih banyak yang terbuka loh. Hayabusa, Randy. Gimana kalau Matilda Alpha? Matilda Matilda akan lepas Suyo. Suyo, wow. Granger Matilda gimana? Bukan Hazel yang dulu lagi om. Bukan ternyata. Bukan. Granger Matilda very good. Sedari tadi kita sudah melihat Matilda yang di ban, tapi ternyata Granger dan juga Cici. Agak sedikit beda memang. Kayaknya kita udah bisa bilang goodbye sama Matilda gak sih? Oh, Matilda bisa diambil RRQ kan? Matilda Ya, Suyo. oke, kombinasi bersama Suyo. Gue lebih memberatkan ke arah XP-nya sih nanti om. Jadi mainnya sama XP. Oke. Karena jungle bisa in and out sendiri kan. Dan jungle-nya siapa tahu nih ya. Kita akan lihat Lukas jungler lagi yang bisa dibawakan oleh Onyx. Bisa jadi. Karena Regen kemarin bawanya Lukas jungler. Bisa jadi. Tapi kalau lihat Regen kemarin, gue petaka tuh om. Ya itu ya kecelakaan dikit lah. Kecelakaan. Ya. Gatot Kaca dan Iya kan? Bisa kita bilang sama tinggal gak sih untuk Matilda? Oke. Ini nggak ada deh. Dan Intel memang dibutuhkan ya untuk bisa kontes Nolan. Dan ini juga yang bisa kita bilang salah satu Kembali. persiapan dari Onyx adalah fast draft. Mereka sudah super siap lawan pilih ini, kita sudah punya jawabannya. Bahkan sampai ke scene internasional pun ya. Yang dilihat Kyrie dong yang pakai Nolan. Memang, makanya tadi aku sempat mention Nolan. Jujur ya. Dan dia berani Nolan di depan Gatot Kaca. Masih impact gak sih untuk sekarang om? Masih kalau untuk farming level cepat Masih banget kalau dia. untuk Kyrie. Ya farming level ya bukan cuma buat carry, buat semua lah. Farming level dia lebih cepat, bisa menang retribution battle, win. Solusi buat menang di turtle. Tapi kayaknya mungkin mirroring juga opsi sih. Untuk sekarang ya Nolan ya. Apalagi ngeliat lawannya Suyo. Ada Gatot Kaca. Daripada dia repot-repot untuk kontes di arah turtle. Kayaknya lepas aja turtle dan mirror om. Ya, turtle satu dilepas biasanya kalau buat Onyx. Itu dia. Dia ngambil semua yang lain tapi turtle satu dikasih. Dan cepet banget loh. Jangan lupa cepet banget biasanya gerakannya. Ya, itu dia kekuatan Nolan ya, karena Fracture dipakai juga untuk farming. Bukan untuk memberikan point kill tambahan. Itu dia. Hero-hero yang bisa pakai ultimate ya buat jungle itu biasanya cepet banget. Marsha Band. Respect terhadap range juga. Marsha Band. Dia belum ada mid ya, sama-sama belum punya mid. Ya. Mau kemana sekarang? Valentina. Ini bisa menjadi sebuah opsi sebenarnya buat Valentina. Bagi Onyx. Bisa paling. Oke, Tigreal Band. Itu juga opsi yang bagus ya. Nih kalau mau jahat, Jowhead masih masuk nih buat Onyx. Jowhead. Tapi ternyata Cecilion terlebih dahulu. Scaling. Dia bawa hero asuransi di midnya. Dan dua loh ini, berarti yang harus scaling dan ngumpulin stack. Granger, Cecilion. Kayak tadi kejadiannya berarti ya. Oke, Akan oke. seperti apa nanti pembagian dari area midnya? Nah ini benar-benar harus dibagi sih, karena mereka ada dua hero scaling, berarti Nolannya harus benar-benar jadi juga. Wow, ngomongin Nolan sendiri, gua rasa farming speednya itu udah gak usah diragukan lagi sih. Apalagi ngelihat dari jungle-jungle yang bisa diambil nanti bakal lebih cepat. Ditambah match up-nya Suyo yang harusnya fokus ke arah objektif. Akan works kah ini? Gue suka Nolan sih. Oh, Chip? Oh, Chip dan Valentina. Chip, long time no see. Kembali akhirnya ya untuk Chip. Dan last pick ini akan menentukan nih ke arah mana kah Keyboy akan match up dari Chipnya. Yep, karena chipnya yang akan berbahaya ya, dan chip ini kalau sampai nempel juga, Kyrie akan sangat sulit untuk bisa melakukan farming. Ibarat dia adalah pengganti Hilda. Meskipun tidak punya damage yang besar, tapi presence-nya dia akan merepotkan. Jadi dia harus bisa ditanggulangi juga dan informasinya harus bisa ada bagi Onyx. Dan Kylos ternyata last pick untuk Onyx. Oke, bisa dibilang kalau dari last klasik pick loh itu oke sih. Badannya udah kuat banget, ada Hylos depan. Tapi sendiri berarti ya.
The Real sendiri untuk ngebananin Cici nggak bisa soalnya. Iya, Cici pasti akan main tarik ulur ya. Lompat masuk keluar lagi juga. Kita sering kita lihat dengan gameplay dari Cici. Ini dia. Sudah diamankan Lim. Royal Derby game yang pertama, masing-masing hero sudah mereka ambil. Itu dia, pembuktiannya ada di sini. Akan seperti apa lagi hasil dari Royal Derby di leg yang pertama? Kingdom dan juga Sonic, mereka semua sudah hadir di MPL Arena. Tapi sebelumnya kita ingin cek suara terlebih dahulu. Sonic, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Go to Lane of Down. Match up yang berbeda kali ini jungle. Setelah kita lalui Suyo versus Joy. Akhirnya sekarang ada Suyo versus Nolan. Ya, tapi masih Suyo ya. Siapa tahu jadi Prayo juga buat diambil. Tapi di sini Suyonya yang main Hazel. Ya, jadi agak sedikit beda ya. Kita belum tahu seberapa agresif sekarang buat Hazel. Kayaknya tuh Suyo ini udah jadi standar jungle gak sih Om sekarang Om? Jelas dong, dia level 3, dia udah bisa maksimal ya semua skillnya yang pertama. Terus juga dia punya efek dash dan juga burst damage yang besar. Iya, kayaknya udah SNI ya Lime. Udah, Standar National ID udah itu. Udah approve. Approve pokoknya. Tapi lah yang bisa dilakukan Suyo kayak gini. Jungle di awal. Waduh, Sunsnya pede banget loh. Tetap ngelawanin Rins bagaimana perhitungannya dari damage yang bisa dihasilkan oleh Rins. Ya mau nggak mau sekarang Suns harus pulang. Oke, terpaksa recall dan hilang satu wave. Ini keunggulan yang mutlak loh untuk Rins. Ya, dan bisa dibilang kan dia mau gak mau juga ya. Ini dari Kairinya harus ditemenin. Karena dari tadi kan lihat bagaimana Keyboy-nya ngikut terus nih ke arah si Idok berjalan. Biar chipnya nggak screening juga. Karena dia pasti nyari ada di mana di kondisi. Ada dua orang yang tertangkap basah. Hampir saya tapi Keyboy. Satu hit terakhir Keyboy still survive. Bahkan di area tengah ada balasan dilakukan oleh Kairi. Tapi satu terakhir dipaksakan. Kairi tidak ingin pulang dengan sia-sia. Kairi ingin mendapatkan first blood-nya. Berhasil menggocek. Namun gagal Hazel membalaskan keadaan. Udah nggak ada jalan lagi tadi untuk kabur dari Kairi. Dia udah siap trade tadi dengan first blood. Yap, benar-benar trade saja yang dicari tadi. Karena waktu dia pulang pun dia pasti akan terpick off. Jadi mending cari satu juga. Dan Nice First Blood masih tetap dengan keunggulan gold yang dipimpin oleh Onyx dengan setup juga yang sedang dipegang oleh Onyx. Tapi nggak terlalu jauh juga sih. Apalagi sekarang ketika spawn, Kairi dia harus ambil buff-nya dulu. Hazel berada satu level di bawah dari Kairi. Yap, ini pertempurannya di mana sekarang Avatar. Dia tapi Kairi berhasil mendapatkan darah. Turtle yang pertama tapi Keyboy harus menjadi satu tumbal yang tentu dan Res menjadi korban yang kedua. Ditukar dengan satu turtle. Hadirnya Toy tadi dengan bantuan shortcut itu membuat sekarang jadi mundur dari segi jumlah. Kairi retribution yang on point. Buat Onyx jadi gak rugi banget. Dan bisa dibilang bukan retribution yang on point ya. Tapi beda level. 6 lawan 4 tadi. Jadi damage retribution yang dipegang dengan Kairi sudah ada di atas dari Hazel. Keunggulan dari Nolan, fast farming yang kita mention dari awal terjadi sekarang di turtle yang pertama. Itu dia. Dan PR berarti dari RRQ sekarang harus nahan. Gimana caranya jangan sampai Nolannya ini akan bebas dan level 15 secara cepat. Yep. Salah prediction. 3 lawan 3. 3 lawan 3. 4 lawan 2 lagi. Apa sih? Ngepredik tuh band. Gak ngepredik dinyanyiin. Udah serba salah kan. Ya nyanyi. Ayo nyanyi yang sana ya. Oke. Fokus lagi menuju ke game-nya. Dan di bawah juga Res kelihatannya cukup nyaman berhadapan dengan Dairen yang memang selalu dipegang ya. Kita belum melihat adanya potensi Dairen juga bisa muncul di team fights Joy. Oke, top lane Keyboy coba untuk melakukan screening ya di bagian depan. Dia cari informasi. Tak jadi mata untuk Onyx terlebih dahulu. Apalagi ngelihat next objektifnya ada di bagian bawah. Atasnya ini harus dicepet-cepetin. Yap, didorong juga. Tapi akhirnya mereka leading sih untuk goldnya juga. Jadi masih cukup nyaman-nyaman saja. Yap. Dan kita intip dulu nih buat itemnya ya. Jadi Irital mungkin dari Toy yang akan menyelesaikan satu item terlebih dahulu. Kita mengawalin Tolkien. Hasil untuk kali di Kairi tertangkap basah Kairi. Kairi tidak bisa lari. Gak bergerak sama sekali tadi. Efek stun yang terlalu banyak.
Lagi? Oke, sementara sekarang Res akankah menjadi korban selanjutnya karena RRQOC. Mereka masih ingin lebih. Coba lihat Idok memanggil semua rekan-rekannya. Father of God dari Tyrant menuju ke tempat yang berbeda. Tidak akan ada yang datang untuk membantu. Free Turtle, itulah yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena memang udah nggak ada 2 member dari Onyx. Yep. Sinyal dari Onyx ya udah pasti lepas. Dan juga Kairi yang tumbang tadi ya. Jadi butuh travel time yang cukup lama untuk bisa menuju ke turtle yang kedua. Dan diambil kill oleh RRQOC. Dan masih belum selesai tekanannya. Ingat mereka membawakan chip. Jadi sewaktu-waktu juga bakal bisa masuk ke dalam jungle milik Onyx. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat. Mereka masih berputar dari tengah dan Kairi harus reset lagi. Kairi harus mencari jalur pelarian yang lagi, Lim. Oke, sementara sekarang Rins masih bertahan. Ada Sans yang memang udah siap untuk bisa melumat habis. Tapi Rins still survive. Yep. Backfish yang diambil tadi Om. Ya pas banget juga. Badfish untuk bisa survive tadi ya. Buat nambahin darahnya lagi. Tapi ya temponya kan turun sedikit. Tapi ini sangat-sangat baik untuk Onyx. Dia bisa cari stacknya terlebih dahulu. Open lagi Vision Dairon. Oke, tepat yang berbeda Dairon. Sudah berada di area mid. Dairon sudah menunjukkan eksistensinya. Ya, tapi tidak untuk Kairi sepertinya karena terpressure. Lihat bagaimana Hazel juga berusaha untuk menghambat agar purple buff gagal didapatkan oleh Kairi. Tapi masih bisa, masih sempat diambil. Oke, audience prediction. Lumayan condong ke RRQ nampaknya. Tapi melihat dari bottom turret yang sekarang bisa dieksekusi. Lumayan free loh, ini gak ada gangguan. Dan coba lihat dari area Godland. Adem ayem deh tadi. Ya karena dari Onyx juga draft mereka ini mengharuskan mereka ya agak sabar. Ya. Mereka punya Granger, mereka punya Granger. Kenapa mereka harus fight di awal yang sedang mereka tidak pegang sekarang. Kecuali kalau mereka lagi menang di early game, mereka bisa paksa buat fight. Sementara sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Giboy. Mereka ingin lebih, tapi Idok langsung berfokus. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area turn. Mereka memang dimiliki oleh cewek, tapi tidak sempat. Karena memang menjadi satu buruan utama dari RRQOC. Pas banget tadi guntingan dari Idok yang langsung ngebuka shortcutnya juga. Tapi lihat level dari Kairi gak kalah. Itu jawaban dari farming speed Nolan. Pasti bisa ngejar. Ya, karena semasa yang lainnya lagi sibuk untuk melakukan team fight, ya ada creeps jungle yang diambil, ada minion juga yang bisa didorong oleh Nolan. Dan sekarang untuk turtle ini agak sulit kalau mau di contest ya dengan Onyx, tapi mereka bisa memaksakan untuk kalah umpamanya. Oke, Res menjadi orang terdepan. Giboy melakukan hal yang sama. Saat sebagai belakang Badfish dan Nabi Connect. Mendadak 2 player kah? Untuk kali ini daerah pun menjadi korban, tapi Resnya pun masih berhasil. Selamat Denzel yang mencoba untuk mengatakan damage, tapi ternyata miss. Bahkan sekarang ada shotgun yang tercipta, triple kill berhasil didapatkan oleh cewek sang veteran. Menunjukkan bagaimana caranya dengan Granger. Di ospek habis cewek. Dan bahkan kali ini Rins. Oke, Rins mencoba peruntungannya. Akankah kali ini Rins berhasil tertangkap? Karena masih ada cewek dan juga Giboy di belakang. Itu dia. Itu harus hati-hati juga ya, karena tadi kita melihat adanya sebuah skill yang miss juga yang langsung dipunish oleh Onyx. Dan golnya terkejar, turtle-nya disecure juga. Dan kali ini situasi kembali berimbang, namun RRQ mereka masih punya Toy. Toy belum join team fight. Ya, jangan lupa ya, mereka masih punya investasi juga Betul. untuk late gamenya. Tapi sama sih, untuk Onyx mereka punya Cecilion om. Late game, Cecilion ya kita tahu lah. Satu kali lihat impact satu, ya bakalan sama. Oke, waduh. Wah, kembaran pulung. Kembaran pulung dari Lok, mana? sudah, Lok, nih? sudah, Lok. Ah, ini mohon maaf nih, jangan mancing-mancing saya nih Pak. Buset deh, emosi banget ya. Tapi ini aware banget sih, kayak guntingan dari chip itu sangat-sangat mungkin terjadi dan kita nggak tahu kapan itu bisa dilakukan. Makanya tadi kayak ceweknya selalu aware sama Yep, itu dia Dairon cukup terdiam sejenak. Sementara sekarang Idok masuk dari belakang. Idok akankah berhasil, tapi Rins sendirian. Apa yang terjadi? Rins tertinggal kah? Ya, dan sedikit miss moment juga ya, karena membuka adanya shortcut tadi, tapi Yap. masih ada flicker buat Tapi cewek. coba lihat Om Sanguin Cloud dan juga Bad Impact-nya sekarang sudah mulai bekerja. dengan stack yang sudah ada pastinya. Mungkin hampir di angka 150 Yap. atau lebih. Itu udah lumayan banget untuk social lane di early. Dan mereka nggak harus worry lagi dengan landing jauh sekarang. Kayak ini bisa pegang satu lane manapun itu. Sampai ke minion pun dipakai fracture-nya. Ya, dan ini bahkan sampai Kairinya udah unggul level lagi ya. Yap. Jauh juga tadi. Itu dia Hazel tadi, Hazel. Oh. Hazel miss, Hazel. Oke, penggunaan Blade Surge untuk maju dan langsung terlihat dibuka Glorious Pathway. Tidak ada skill escape lagi selama 6 detik untuk Hazel. What happened?
Wow. terpunish. Efektivitas skillnya, basic mistake terlihat di sini. Dua apa? kali Blade Surge yang Yep. miss. Oke. Dua-duanya tumbang. Sekarang tanpa Hazel, setup Lord sangat-sangat mungkin. Bahkan Idok yang mata-mata di belakang. Idok, 4 player, tapi dengan ada ya satu skill yang bisa memanggil seluruh rekan, tapi Dairon harus mundur. Mereka terlambat, mereka harus sabar kembali. Lepas ya, pilihan terbaik untuk RRQ saat ini. Bahkan setelah kita melihat tadi, misplay di bagian top lane ini dampaknya bisa berjangka panjang. Wah, panjang banget. Iya. Panjang banget. Oke, semua tiba-tiba bisa diganti. Onyx, lihat bagaimana seharusnya. Cecilian di depan Romer posisinya ya. Itu dia, Glorious Pathway dikeluarkan, Sanguine Claw terlihat. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan langsung counter yang ada di area mid. Mereka masih ingin lebih. Yep, dan Hanya ada pergerakan Keyboy tadi. bottom lane, 2 wave dipegang dengan Onyx. Satu momen sih shortcut jawaban dari RRQ sekarang. Guntingan dari chip. Ataupun memang nanti timing yang pas dari belakang. Bisa banget ini untuk merubah keadaan lagi. Tuh, Sans tadi pasifnya udah keluar tuh. Recall tuh. Cuman satu yang pasti nih ya, kalau ada shortcut yang mau dipakai dengan Chop, dia harus bisa hitung juga. Ya. Apakah flicker cewek kepake? Karena dari tadi yang bisa meng-cancel ya flickernya si cewek. Karena Ya. immobilize dikit langsung flicker dia. Yep. Sakit banget loh Dead Sonata yang sudah dimiliki oleh cewek masuk dalam tubuh dari Toy. Sementara sekarang coba lihat Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah satu base yang ada di area atas. Tapi masih cukup santai mereka. Dairon kehilangan begitu banyak HP tapi untung masih berhasil kabur. Masih bisa di-clear juga RRQ. Masih bisa bertahan. Next wave dari Super Minion yang kembali hadir. Masih coba diusahakan sepertinya. Ya, dari item-item juga Kairi sudah punya BOD. LP Chrome sebentar lagi diselesaikan dengan dia. Masih ingin lebih. Dimana untuk sekarang ada Dairon dan juga Idok. Tapi ini semua sia-sia. Karena Idok yang mulai menghilang. Hazel yang menjadi korban tambahan. Dimana Hazelnya mencoba untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah ada yang mengejar. Semakin dikejar, semakin kau jauh. Tapi tetap untuk kali ini akan menjadi sebuah trofi. Untuk Onyx itu sendiri. Lagi-lagi nggak ada jalan untuk kabur. Hazel terjebak tadi dengan shortcut yang dia masuki. Langsung bikin posisinya jadi out position. Ya, dan sekarang tanpa kehadiran Hazel, 4 melawan 5 bisa jadi langsung ditabrak dengan Onyx. Kalau mereka mau menunggu untuk 1-2 wave di area mid. Clear. Efek kejut itu bagus. Cuman kalau kayak gini yang kaget Kingdom. Bener. Bener. Tapi lihat midnya masih diusahakan juga. Ya. Sampai sekarang ya. Ini Bestar itu masih berdiri loh. Cuman Pressure kayaknya dari nggak Onyx bakal tadi. lama lagi di atas deh. Mereka kalau emang melakukan sebuah push lagi kayak tadi 1 kali lagi aja. Selesai itu yang di atas. Bisa sih. At least nunggu Lord. Ya ini karena lambat laun Kairi yang tadi mungkin tidak terlihat efektif di awal-awal. Ini sudah mulai jadi juga. Nah. Wah, ini dia nih. Ada ngapin itu ya. Ini Tuh. pilar RRQ juga ini. Betul. Veteran. Veteran sedang mengawasi nih. Oke, jadi teman-teman juga nih bisa untuk kunjungi ya channel official Restream MPL ID. Tuh. Langsung dikunjungi MPL ID Extreme. Ya, baik kopi gede. Tuh setup lo. Masih Kamu berani bawa loh. waktu Onyx sih. Masih berani tapi RRQ. RRQ masih menunjukkan eksistensinya berada dalam area tersebut. Kenapa? Karena Hazel juga udah level 15. Tidaknya dengan Soul Silver mungkin nanti akan ada sebuah momentum di mana mereka bisa membalikan keadaan. Namun untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah peperangan. Karena Dairon tadi dengan AOG yang udah langsung dikeluarkan. Tidak ada Toy. dia tapi sakit banget. Toy mendadak berubah skalanya Toy. Ada shutdown yang tercipta bahkan untuk kali ini. What? Wait. Sabar. Ada pause sepertinya Ada kawan-kawan. game pause. Hey. Wait a minute. Posisi yang baik sekali dari Toy. Dari belakang menusuk, lagi-lagi ada sebuah guntingan yang diciptakan. Bukan datang dari Idok, tapi dari Toy. Wah itu Dairon, dia bait ke bagian belakang. Dia pancing semua member dari Onyx untuk datang ke rumput. Yang dimana rumputnya udah dijaga oleh Toy. Wow itu damage yang eksplosif banget tadi Om. Yap, heavy crossbow ya. Dengan item yang sudah sangat-sangat cukup sekali. Windtalker, Berserker, Husklow tadi buat first item. GDS juga sudah selesai buat Toy. Dia punya extra movement loh dengan heavy crossbow-nya. Jadi jelas akan cukup menyala dengan damage yang bisa diberikan. Itu tadi tembakannya langsung bikin darahnya hilang tadi. Sans langsung setengah Om. Yap, dan bahkan goldnya langsung sunyi juga. Nih goldnya kembali berimbang sekarang.
itu dia. Satu bom momentum aja yang tercipta, bukan dari shortcut ternyata. Yes. Bukan shortcut. Tapi dari Lordnya yang dapetin siapa? Ya, ini nih. Nah ini nih. Cuman masa tadi HP yang dimiliki oleh pemain Onyx juga udah dikit-dikit banget. Kayaknya. Belum lagi dengan cewek yang udah menghilang. Yep. Mungkin kemungkinan besar ya. Dimiliki oleh RRQ ini. Benar, Onyx harus mundur tadi. Tapi itu juga kayak, ini pengejaran belum berhenti loh. Belum, masih lanjut. Dan Kita ketahuan nih Onyx. Oke. Toy mungkin masih bisa dapetin poin kill. Makanya Onyx mundur, oke gue tahu Onyx akan mundur. Masalahnya, Dapat berapa gitu? berapa korban? Berapa Iya. yang selamat? Berapa yang selamat? Mundurnya berapa orang yang nyampe rumah? Makanya berapa yang bisa survive. Tadi itu masuk menit krusial loh. Wipe Yep. out, Wah, itu itu bisa lurus. Udah bisa dilurusin tuh ya. terus. Tapi bawahnya tadi lagi ngedorong soalnya. Iya. Onyx bawahnya tadi menang karena pas Lord di set up, inner turret di bagian bawah dari Onyx maksudnya inner turret Onyx itu udah hancur sama minion dari RRQ. Oke. Tapi cewek full item. Agak sering unggul satu item ya dibandingkan dengan Toy juga. Secara jumlah tadi, secara posisi RRQ Hoshi lebih bagus. Mereka lebih pegang Lordnya juga. Enhance Lord terutama. Ya harusnya udah bisa kita bilang 90% pegang gak sih tadi Om? Kondisi dari Lord yang udah aman lah harusnya. Ya paling yang tumbang kan cewek dan Kairi tadi. 2 damage dealer. 2 damage dealer sudah habis juga. Dan itu Toy yang dapetin double kill-nya. Wah, dia bisa bawa segitunya loh tadi Dairen narik. 3 orang ditarik, Pak. Dan mendadak damage dari Toy loh. Menggelegar damage ya, Pak. Iya itu. Oke lah, kita tahu Irithel burst damage yang gila banget ketika udah jadi item. Oke. Masalahnya kenapa bisa ada orang yang berkumpul bersama, itu dia masalah terberatnya. Ya cewek memang bisa numbangin Dairen kan. Tapi pertukarannya 2 damage dealer-nya habis. Mau ngandelin siapa sekarang? Cecilian? Ya mau gak mau ya Cecilian. Masih ada Sans harus selamat. Kalau mereka masih mau bisa melakukan defense nanti. Itu yang lumayan kita ragukan guys, yang Dan setahu keselamatan Sans Sans. ada di tengah-tengah gak gitu Itu tadi yang dia kena tembakannya Toy kan. Nah, Itu kita akan lihat lah seperti apa untuk nextnya. Tapi di kondisi yang gua rasa kalau memang nggak wipe out masih ke defense. ya. Kalau defense-nya ya asal gak ke wipe out masih ada Sans masih bisa. Ada Cecilian. Maka lu kenapa belum mau join? Ini nih, aku masih shock kayaknya. Shock. Shock saya. Masalah yang shock bukan cuma gue, di belakang tadi kedengeran ya suaranya. Sama kembaran. Wah, hi twins. Kagak ini, Lung bukan terhina dong. Kakaknya ini dibilang kembarannya Pak Pulung terhina dong. Hi twins. Enggak dong. Halo Kak Awa. Semua dihaloin ya. Iya, benar. semua nih. Itu di belakangnya enggak dihaloin. Halo Kak Seje. Yang lain enggak. Halo Coach Chip. Chef. Nah. Halo Kakak. Wah, kita mah Kang Halo ini. Kang halo semuanya ya. Tenang aja, tenang. Aman aja, aman. Relax kawan-kawan, lemesin dulu. Lemesin dulu. Jangan Santai terlalu dulu. tegang, santai aja. Ini gue udah dapet recordnya nih. Udah dapat. Yang kaget di belakang. Ya kaget, udah dapat. Kaget semua. Santai dulu. Ah, ini dia. Ini dia. Sinyal ya kah? Wah, Marshall Gary kita sudah memulai jalannya pertandingan kembali. Tapi coba kita lihat. Menyisakan 2 player. Ya. Akhirnya korbannya 3 dan Sans selamat. Lord free untuk RRQ. Dan ini pastinya masih bisa menunggu ya untuk Onyx untuk ini karena respawn time juga dengan waktu untuk munculnya Lord. Pastinya akan berbarengan dengan 3 pemain Onyx yang sudah tebak juga. Jadi kemungkinan Onyx masih bisa untuk melakukan defense, mereka masih punya mid turret-nya. Kalau kita lihat stack untuk Sans di angka 240. Oke. Ini udah sakit sih damage-nya. Ya, tapi yang lebih sakit siapa coba? Toy. Oh jelas. Melvic Gun Yep. baru selesai. Full item berarti Toy ya? Full item, Ya, DDS Melvic. Ya emang DPS-nya juga udah jauh lebih cepat juga Om ya. Untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi ini sisanya banyak loh. Mau 600, 564 juga. Dan sudah mulai scaling ini pemain-pemain dari Onyx. Oke. Kita akan lihat defensif yang akan dilakukan oleh Onyx sekarang. Seperti apa nih metode defense mereka? Karena ini Enhanced Lord wins. Waduh. Damage macam apa itu? Cuk banget tadi pas juga ada Dead Sonata dari cewek kan yang Onyx. Tapi harusnya masih ke defense ini. Karena memaksakan untuk Favorito 405. Yap. Mereka tidak boleh terlalu maju dari Onyx. Apa Terang Guardian bisa mendadak untuk bisa menabrak barisan belakang ataupun titik di mana mereka berdiri dan di area tengah. Inner turret-nya berhasil dilumat juga oleh Toy. Masih bisa di defense. Tapi kondisi gold yang langsung berubah drastis. RRQ mereka unggul 3000 gold. Ya, satu momen paling balas-membalas juga.
Dan bait yang manis tadi memang diciptakan juga dengan Dairen. Di sementara seharusnya ini game atau tempo permainan akan sedikit pelan. Yap. Kecuali memang mau dipaksakan ya. Kayaknya sayang aja. Tapi Res, dua player dari Onyx mencoba untuk maju dan juga mengusir mundur sedikit pergerakan dari RRQ. Wah. Wens, mereka mencoba untuk bisa mengamankan Dead Sonata tadi, tapi Dairen masih terlalu kuat. Oke. Masalahnya ada di Toy versus cewek. Di dompet pasti dari cewek dulu ini nggak bisa dianggap remeh. Bagian depan, even itu Dairen bonyok banget. Ya, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Toy setelah ini. Ingat ya, dia punya GDS, dia juga punya Melvic Gun, range yang lebih jauh lagi. Ini membuat dia akan sulit. Dan juga ya extra movement speed itu loh. Dan memberikan damage sambil berjalan adalah sebuah privilege untuk Irithel. Apalagi lebih pasti ya Om ya. Damage-nya lebih pasti. Karena kalau misalkan ya tahu kita Granger. Granger juga bisa sambil jalan, cuma dia lurus kan. Ya Rhapsody-nya tuh bisa dihindari lah maksudnya. Tapi kalau basic attack Irithel kan Ya itu kan udah. pasti kena. Iya, jadinya. auto aim. Alright, dari goalnya juga semua sudah mulai menuju ke RRQ Hoshi. Kita akan menunggu pastinya untuk next Lord yang akan keluar juga spawn. Lihat, Onyx mereka langsung bermain sangat berhati-hati sekali. Semuanya stay di belakang, tidak ada lagi overcommit atau mengejar lawannya. Show Hazel. Bagian bawah ini adalah sinyal juga nih untuk RRQ siap untuk setup next Lord. Ya, dan bagusnya kalau ada chip ya nggak apa-apa. Semuanya mau show di map juga nggak apa-apa. Selama Ya. chipnya ada dekat dengan objektif atau apa yang mereka mau ambil. Ini bencana. Team fight pasti bisa dimenangkan oleh ya tim yang punya chip. Oke, shortcut ya. Jalan pintas untuk hadir dari tim fight Lord Spawn kali ini. Lord yang cukup mahal seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari defensifnya Onyx, ya jujur kalau mereka lepas dengan kondisi 5-5, chance mereka defense masih ada. Ya. Wait, itu dia. Oh, Akan Kairi. pergi ke arah mana? Di mana Kairi hampir saja bisa didapatkan, ditutup, tapi jalan pulangnya. Akankah mereka bisa untuk bisa Oh, pulang? ditutup, Kenapa? ditutup. Karena ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairen masih berjuang sendirian. Sanguine Claw masih berhasil digocek, tapi di bagian belakang ada 3 player yang siap untuk bisa melumat habis. Pergerakan Avatra Guardian masih ada Res terkepung, tapi ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Lord untuk RRQ, waktu yang dibeli oleh Dairen cukup lama sampai Lord bisa ditumbangkan. Namun sekarang Lord langsung spawn. 20 detik lagi untuk Dairen. Mungkin selama chip Idok bisa nahan waktunya, shortcut bisa jadi solusi. Ya, contoh jelas ya solusi jangka panjang juga untuk selalu bisa membuat kuantitas lawan kuantitas ini agak berimbang. Untuk tim yang membawakan chip dan memang Gatot Kaca adalah salah satu hero yang sangat-sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Pasti banyak spell, banyak skill yang terbuang dengan sia-sia. Dan kelihatan tadi bahkan 5 pemain harus all in. Dan ini harusnya waktu yang cukup nih. Karena Lordnya di slow push di bagian bawah. Atasnya bisa di clear nanti. Dari spawn, dia bisa ngikutin shortcut. Onyx, mereka fokus ke Lordnya dulu. Yep. Akankah Lord ini bisa membantu RRQ untuk bisa menembus pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Onyx? Atau kita masih akan berlanjut di game yang pertama? Harusnya masuk ke defense sih. Tapi kalau misalkan hancurnya Bestaret nggak bisa dihindari lagi. Ya mau gak mau ya. Karena ada efek charge juga dari Lord. Yap. Sakit banget damage dari Toy. Toy bukan sembarang Toy. Yep. Dua Bestaret berarti. Yang berhasil didapatkan oleh RRQ juga 5.000 gold sekarang keunggulannya. Dan kali ini Evolve Lord yang akan menjadi penentu ya. Tapi memang Toy ini punya impact yang luar biasa besar sekarang selama tidak terlalu overextend. Ini dia akan bisa selalu bisa mendeliver damage ya. Karena dia bisa melompat, dia bisa menarik juga. Main kiting ke belakang dan itu berarti posisi-posisi dari pemain Onyx harus mengejar. Bukan dari posisi defense. Dan sekarang dari Onyx ya mereka harus defense, mereka nggak bisa ngejar. Waspada dengan shortcut. Tapi mereka juga harus sadar nih. Karena shortcut untuk RRQ bisa jadi senjata makan tuan. Salah masuk dari Toy atau dari Rins itu bisa instant kill juga. Ya, kayak tadi yang kita lihat kan, hampir dipunish juga. Untungnya memang semuanya bubar. Dan hanya Dairen tadi yang terpick off. Satu, dan itu pun yang paling tebal tadi. Yap. Dan cukup kaget kalau yang dikejar itu Dairen. Karena kan tadi ada 2 opsi. Tapi ke pick off-nya juga bermaknanya gede banget ya Om ya. Dapetin Waktu Lord. yang dia, Waktunya, iya, bener. waktu yang dia berikan itu loh. Dapat Lord, dapetin 2 Bestaret. Itu keunggulan yang kerasa banget sih. Tapi Iya. sekarang temponya akan sedikit turun karena masing-masing dari mereka akan ngejaga dulu zonanya mereka. Gak bakal terlalu agresif juga. Masuk di menit ke-19. Satu mistake siapapun yang tumbang, respawn time itu udah lama. Yep. Dan pasti Ini gak bencana. ada yang ingin membuat kesalahan juga. Salah buka rumput. Salah bush yang dipilih bisa berarti
Lord yang diambil secara cuma-cuma juga. Iya. Kalau Lord Om. Kalau Lord Kalau ya. di push Bisa jadi. juga agak bahaya pastinya. Wah ketahuan nih Dok ya. Tidak gampang juga sih untuk mencari Dok. Nah ya. Lord muncul. Ada di bagian bawah. Masuk di menit 20. Mereka nggak boleh sampai ada mistake. Makan depan pun sekarang bisa jadi solusi. Yap. Tapi Kiboy sudah akan mencari informasi. RRQ. Mereka membangun sebuah pertahanan. Mereka sangat menginginkan Lord ini guna untuk bisa menembus pertahanan terakhir. Sejauh ini masih terkendali. Ya, perlahan tapi pasti mereka mulai ngebuka zonanya. Atasnya pressure. Tapi walk damage ke arah Dairon udah mulai terasa. Ya, dan dia tuh diem aja di atasnya. Buat range-nya tidak memperlihatkan presence dia adalah poin plus juga. Dan kelihatan sekarang buat range. Dicek ternyata. Semua pasti dicek. Atasnya harus di-clear juga. Range-nya membuat pagarnya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun hilang. kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Lord yang berhasil diamankan pula oleh Arkeoshi. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi di dalam area pertandingan dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan Gak diri. bisa. Tapi hidupnya. Itu gak berhasil diamankan. Tapi Sans menjadi korban pula. Tapi Toy hilang juga kali ini. 2 melawan 2, Rins, Dairon versus cewek dan juga Res. Yap, dan tadi Dead Sonata yang connect ternyata ya. Yang bisa membuat cewek mendapatkan sebuah shutdown. Dan sekarang Lordnya memang keluar. Tapi tanpa pengawalan dan Rins Dairon. Ini bukan memberi damage terbesar dengan damage dealer untuk Onyx masih survive. Tapi ini Lord Evolve Om. Oke. Dengan minion yang banyak mungkin. Ini bisa ada celah yang didapatkan oleh RRQ. Let's see seperti apa Onyx defense. Ya, kayaknya ada sebentar lagi. Yap. Oke. Sementara kita lihat Res mungkin akan maju jauh lebih ke depan guna untuk bisa menghadang secara langsung, memberikan sedikit waktu. Dan cewek akan berfokus sekarang. Wow, stack sampai mau 1000 itu stacknya. Banyak banget. Masuk di menit 21 Om, hampir 22 menit. Game terpanjang sepertinya. Iya, untuk hari ini ya. Ya bahkan season ini. Season ini, ya juga ya. Ya, masih bisa bertahan lagi Onyx. Menolak untuk tumbang. Dan RRQ mereka harus mencari strategi lain untuk mendobrak Onyx. Yap. Belum selesai ternyata Royal Derby di game yang pertama. 364 stack yang udah dimiliki. Ya, Wow. Dan tadi untuk team fight itu Arkeoshi bagus banget. Shortcut yang on point. Dimana ketika Evolve Lord mereka dapatkan, mereka juga bisa mendapatkan team fight. Cuman memang eksekusinya, bagaimana positioning dari cewek yang ternyata gagal untuk digapai. Yap. Mereka dapat Kairi. Hmm. Tapi bayarannya adalah out position semua. Toy-nya terekspos. Bisa dimakan juga. Yep, dan kita melihat ya team fight yang benar-benar kayak ya udah itu chaos team fight yang terjadi tadi. Iya. Lagi-lagi tempo yang turun. Mereka akan kembali menjaga zona. 50 detik lagi. Sampai Lord muncul. Jujur pressure pasti ada di RRQ yang pegang. Karena best start dari Onyx udah nggak ada. Laningnya ini akan menjadi masalah serius. Apalagi top lane kan. Yep. Split push mungkin bisa jadi solusi juga. Late push. Tapi hero scaling buat Onyx juga selesai. Kayak kita tahu ini 2 hero Cecilion dibawa ke late game menit 18 ke atas. Granger apalagi juga stacknya semakin banyak akan bisa nge-spam buat Rhapsody-nya. Ini bakal bahaya buat RRQ sebenarnya. Ini Sans Legend-nya nggak dijadiin, dia udah kehabisan uang kayaknya. Tadi dia Winter Imo soalnya. Dia nyimpen-nyimpen juga kan tadi. Iya, Oke. Winter Imo. Habis Cari semua. Corsil. Mencari tahu. Mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka Tidak harus, ada orang. Mencari peruntungan terlebih dahulu. mereka harus coba game. Mereka Yang harus penting taruh cari hati. dulu, hasil belakangan. Iya, iya. Dan atasnya juga kan harus dorong, jadi sekalian. Mereka bisa mendorong wave-nya dan kondisi untuk RRQ setup ini terbuka bebas banget sih. Corsil yang sudah terpakai. Ultimate yang semuanya ready buat Arkeoshi. Cukup sulit sebenarnya untuk Onyx bisa mendekat. Yap. Kelihatan. Itu dia kelihatan. Ada Rins dan juga Idok, mereka diusir. Go flicker. Sementara Lord kembali ke reset. Berkumpullah sudah beberapa pemain dari Onyx. Guna untuk bisa memberikan gangguan, tapi wave minion juga mengganggu pertahanan Onyx. Go flicker ini mahal banget sih. Yap. Tapi mereka paksa untuk Lord, sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat ini. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya, Rins akan terpick off. Salsyo. Yap, itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Dimana sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Ezo. Tapi pertempuran itu terjadi. Res yang satu itu terakhirnya berhasil mendapatkan ke arah Toy, dari Toy, tapi Dimi, Rins Toy, Toy, dikasih Toy. Vital Jet, tapi Toy di area mid. Rising, San Mori, sendirian. Namun untuk kali ini Oh, nggak masih bisa. banyak
yang menghadang pergerakannya. Gagal ternyata bahkan Hazel versus Rez. Oke, Hazel akan bisa untuk bisa mendapatkan Rez. Tergocek tapi tidak untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane. Cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap. Masih bisa bertahan mungkin sekarang untuk Onyx. Mereka punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi kalau ada Toy, Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama. Di mana mereka merasakan akibatnya Toy. Fokus Satu base. terakhir tapi Toy hampir saja dengan Oh, Messi, tapi Best-nya. RRQ Aussie, game yang pertama Royal Derby. Kemenangan di game yang pertama untuk Sang Raja. Dramatis. Tidak mudah pastinya. Bahkan pertahanan yang sangat sulit untuk ditabrak dari Onyx. Membuktikan kelasnya masing-masing. Tapi setiap game pasti ada pemenangnya. So RRQ take the game 1. Toy diragukan di awal, tapi ternyata mengawal untuk mendapatkan kemenangan. Yap. Bagi RRQ Hoshi, split push dia dan juga damage yang diragukan oleh dia, ini semuanya adalah hasil-hasil positif. Dan akhirnya RRQ Hoshi, kemenangan awal mereka. Meskipun terlihat cukup sulit tadi untuk di awal. Agak struggling ya. Tapi terakhir, itu momen akhir yang paling penting. Ya, apalagi evolve lord. Sulit untuk bisa langsung melakukan clear terhadap lord tersebut. Dan ini adalah perang bagaimana adu mekanik yang kita lihat. Gonta-ganti semuanya. Dimulai dari Winter, Imo yang pecah, Winter semua dipergunakan tadi. Pilihan yang sulit sebenarnya untuk Onyx antara maju ataupun mundur. Tapi momennya juga udah pas tadi. Karena mereka dapetin kill-nya. Dan mereka sampai di waktu yang tepat untuk defense. Yep. Dan wow banget. Untuk Wow. game pembukaan kita, game yang pertama. Royal Game yang Derby. pertama ya. Bener. Game yang pertama sudah seperti ini. Royal Derby leg yang pertama. Dahsyat. Dahsyat ini Pak. Jual belinya, tarik ulurnya. Seru ini. Iya. Itu dia late game lawan Cecilion stuck di 400 loh. Sekali kena. Sakit ya sekali Sakit, kena ya. Dan harus fast hand juga, fast hand. Gonta-ganti loh. Kalau enggak tadi tuh Winter Imo udah gak ada itu gawat tadi. Tapi apalah daya ya di sini untuk RRQ mereka punya Toy. Iya. Toy mengambil peranan penting. DPS yang tinggi, damage yang besar. Tanggung jawab juga Tanggung sekaligus. jawab juga. Toy salah move. Bisa jadi RRQ kalah. Iya. Karena Karena semua damage-nya. ujung tombak ada di Toy. Iya. Dari awal kita lihat yang bisa membuat RRQ Hoshi bounce back. Toy, Toy. berkat pancingan Dairen tapi Iya. jangan lupa masih ada kerja sama tim yang terjadi tadi. Jadi ya, pancingan Dairen loh. Itu ditarik 3 orang ngejar Dairen. Tiba-tiba di rumput ada Tahu-tahu ada yang mengaum di dalam rumput ya. langsung Selesai. Wah itu Kairi Tan. Langsung gak pakai lama. Tan silang setengah langsung buang flicker. Itu gak pakai lama itu. Refleksnya udah pasti kayak gitu. Iya. Itulah damage Iritel. Makanya gue bilang Iritel sebenarnya ini jawaban yang pasti untuk mengejar. Ini antara perang dari mekanik, ini perang dari strategi yang begitu baik, pemikiran cepat yang begitu bagus. Ya. Dan memang mereka harus sepersekian detik itu udah harus buat keputusan seperti ini misalnya nih. Keputusannya ambil lordnya dulu atau team fight, iya kan? Kalau tadi gagal untuk ambil lordnya tapi mereka menang team fight, ya mereka masih menang. Tapi kalau tadi mereka gagal dapat lordnya, mereka kalah team fight, ya mereka yang kelar tadi. Yap. Dan MVP kita akan jatuh ke tangan siapa? Kamera sudah mendekat. Toy ini dia. Yap. Dan MVP Toy, kita. regenerasi dari RRQ. Toy, bukan mainan biasa. Iya. Mungkin ini pun akan menjawab ya. Siapa yang meragukan Bisa jadi. hujatan-hujatan atau apapun itu, omongan-omongan yang mungkin sedikit miring, Pedas, MVP. MVP untuk game yang pertama. Dan ini dia untuk game yang pertama yang memang cukup chaotic sebenarnya. Dan trade yang dilakukan oleh Kairi tadi ya, hanya berusaha untuk mendapatkan first blood karena dia sudah tidak punya posisi lagi untuk kabur. Ya. Tapi kalau dilihat di awal sebenarnya ya Onyx hanya ke pick off kecil tapi secara garis besar Onyx mendominasi juga dari temponya. Ya. Tapi mereka cuma mengandalkan late game. Belum bisa dibilang kayak Onyx bisa menang di early karena mereka membawakan Cecilion dan juga Granger. Ini yang buat mereka sulit sebenarnya. Kalau misalnya ya mereka punya satu lagi yang nggak perlu nunggu scaling ya, nggak perlu nunggu stack, mungkin mereka masih bisa mendapatkan game-nya tadi. Adel Game Mortal diganti Winter dan Rose Gold tadi.
Makanya dia bisa berjuang lagi sampai akhirnya 2 lawan 2. Ya, last moment keluar tidak penggunaan Winter. Meskipun ya kita tahu di sini Prince dengan Idok flickernya sudah dipaksa keluar Iya. di awal-awal. Dan terikat juga di situ. Iya. Nah, lihat timnya chaotic banget sebenarnya untuk team fight-nya. Dan dari posisi chaotic seperti ini Toy nggak ada di sana. Toy lagi di mid mengawal minion. Jadi itu juga memberikan efek sebuah efek di mana ya ke distract kan pemain-pemain Onyx. Mau nggak mau juga tadi ya. Dan akhirnya sebenarnya Kairi tuh datang di waktu yang pas. Masalahnya Lordnya terlalu kuat sih Om. Ya, Lord sudah terlanjur jadi dan tebel dan nggak Ya. dicicil di luar gitu loh. Emang Oke. benar masuknya bulat-bulat kayak begitu Om ya. Dengan Ya, full HP-nya. Full HP masuk tabrak. Ya bagaimana nggak bisa defense juga kan Assassin. Terus masih ada Toy tadi. Ya. Dan Toy ya bisa fokus ke base atau bisa fokus buat kill HP dari pemain-pemain Onyx juga. Dan ini dia untuk post game kita, duration time yang cukup panjang sebenarnya untuk game durationnya. Dari Toy yang full item tadi. Sempat kita lihat ada melting gun. Udah ini item yang pas lah buat Toy. Udah mentok lah ya. Udah mentok semuanya. Spartan udah dijual juga dengan dia. Iya udah mentok tadi, udah nggak bisa nambah lagi. Kayak udah nggak bisa diganti-ganti. Paling Immortal Winter lah. Immortal Wind of Nature dan sebagainya. Utility item. Soalnya ya tadi udah mainnya tuh late game tuh udah mental sih. Mental, posisi. Itu udah yang nomor 1. Hans 83.000 damage, Granger 91.000 damage. Masih cukup besar ya untuk kedua damage hero-hero ini. Cuman Kairinya yang ditutup, Kairinya yang kena screening chip tadi. Ada di mana dibukain shortcut, kaget bilang. Dan ini terulang secara cukup sering ya. Dan Richard Kairi masih pegang cewek. Masih. Masih. Karena tadi emang di awal ya nggak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Toy gitu. Karena kita tahu ya bagaimana scalingnya dari retail ini. Tapi setelah dia mulai mencapai peaknya nih, Yep. Baru unjuk gigi ya. baru unjuk gigi. Jadi the carry juga 91.000 bahkan mengalahkan Hans. Damage dealt ya. Terus dalnya dia ya. Kiboy 94% juga buat kill participation ini sudah angka-angka yang cukup besar buat Onyx.